Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidika Natasha dengan NIM 6011900012, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam semester 3A. Video ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas saya dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dalam psikologi terdapat aliran-aliran yang berbeda antara satu sama yang lainnya. Aliran-aliran tersebut diantaranya adalah aliran psikoanalisis, behaviorisme, humanistik, kognitif, dan psikologi fungsional. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari aliran psikoanalisis. Psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang tokoh psikiatri yang berasal dari Austria pada tahun 1896. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagian aliran psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian manusia. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Freud mengembangkan bahwa psikoanalisis sebagai kerangka teoritis dan metode untuk memahami dunia dalam jiwa manusia, memaparkannya hingga jadi sebuah teori psikologi umum yang menjadi kerangka pikir untuk menjelaskan tingkah laku dalam psikoanalisis. Freud mengambil pandangan biologisme dengan asumsi bahwa manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh naluri-naluri dasar. Naluri-naluri itu terkandung dalam id sebagai unsur asli psikis manusia. Freud juga mengasumsikan bahwa dalam psikis manusia, ketidaksadaran lebih berperan mempengaruhi tingkah laku dibandingkan kesadaran. Id bertempat di dalam wilayah ketidaksadaran. Oleh karenanya, naluri-naluri dasar yang dikandungnya pun bersifat tak sadar. Psikoanalisis dianggap sebagai salah satu gerakan revolusioner di bidang psikologi yang dimulai dari satu metode penyembuhan penderita sakit mental hingga menjelma menjadi sebuah konsepsi baru tentang manusia. Hipotesis pokok psikoanalisa menyatakan bahwa tingkah laku manusia sebagian besar ditentukan oleh motif-motif tak sadar, sehingga Freud dijuluki sebagai bapak penjelajah dan pembuat peta ketidaksadaran manusia. Menurut teori psikologi analisis Sigmund Freud, kepribadian terdiri dari 3 elemen. Ketiga unsur kepribadian itu dikenal sebagai id, ego, dan superego yang bekerja sama untuk menciptakan perilaku manusia yang kompleks. Ketiga hal tersebut akan saling berinteraksi dan akan menentukan perilaku seseorang. Sigmund Freud membagi kepribadian dalam 3 tingkatan kesadaran. Yang pertama yaitu alam sadar, yang mana kita sadar akan segala sesuatu yang ada di sekitaran kita, yang dapat kita lihat dan rasakan, mencakup semua sensasi dan pengalaman yang kita sadari. Freud menganggap alam sadar itu aspek yang terbatas karena hanya porsi kecil dari pikiran, sensasi, dan ingatan yang siaga alam sadar. Ia menghubungkan pikiran dengan sebuah gunung es di mana alam sadar itu berada di ujung yang terapung. Yang kedua yaitu alam prasadar, yang mana bagian di mana kita dapat menjadi sadar ketika kita menghadirkan waktu yang diperlukan untuk membawa informasi ke tahap kesadaran. Inilah yang disebut dengan prasadar, yaitu merupakan gudang dari memori, persepsi, dan pikiran kita di mana kita tidak secara sadar siaga setiap waktu, tetapi kita dapat dengan mudah memanggilnya ke alam kesadaran. Selanjutnya adalah alam bawah sadar, yaitu proses mental yang terjadi tanpa adanya kesadaran atau mungkin terjadi dengan adanya pengaruh yang khusus. Alam bawah sadar ini merupakan fokus dari psikoanalisa, diibaratkan sebagai bagian yang besar yang berada di dasar gunung es yang tidak kelihatan,
merupakan rumah dari insting, pengharapan, dan hasrat yang mengarahkan perilaku kita dan tempat penyimpanan kekuatan yang tidak dapat kita lihat dan kita kendalikan. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama yaitu suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Dan yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Psikoanalisis memiliki sebutan-sebutan lain, yaitu yang pertama psikologi dalam, karena menurut Freud, penyebab neurosis adalah gangguan jiwa yang tidak dapat disadari. Pengaruhnya lebih besar dari apa yang terdapat dalam kesadaran, dan untuk menyelidikinya diperlukan upaya lebih dalam. Yang kedua adalah psikodinamika, karena psikoanalisis memandang individu sebagai sistem dinamik yang tunduk pada hukum-hukum dinamika dan dapat berubah dengan saling bertukar energi. Adapun contoh dari psikoanalisis antara lain adalah hipnotis, analisis mimpi, dan mekanisme pertahanan diri. Itulah sedikit penjelasan tentang psikoanalisis yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.